Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada ibu bapakmu. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah bertambah lemah dan menyapihmu selama 2 tahun. Maka berbaktilah kepada ibu bapakmu, maka sesungguhnya hanya kepadakulah tempat kembalimu. Surat Al-Luqman ayat 14. Dari ayat tersebut sangat jelas bagi kita bahwa kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu. Dan pada suatu seketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa di dunia ini yang harus aku hormati?" Lalu Rasul menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Lalu siapa lagi ya Rasul?" Dan Rasul menjawab, "Ummuka." Sahabat bertanya lagi, "Setelah itu siapa lagi ya Rasul?" Rasul menjawab, "Ummuka." Dan sahabat kemudian kembali bertanya, "Lalu siapa lagi ya Rasul?" Lalu Rasul menjawab, "Abuka, bapakmu." Dari dialog sahabat dengan Rasul tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang ibu sangat tinggi derajatnya di dunia ini. Maka daripada itu, hormati dia, cintai ibumu, karena surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. 9 bulan 10 hari kita numpang di perut ibu kita. Kita makan di perut ibu kita, mengalir darahnya ke tubuh kita. Di saat ibu lagi mengandung, ibu kita mau tidur pun susah, mau tengkurap tidak bisa, dengan sakit. Dan ketika kita mau dilahirkan, meregang nyawa ibu kita antara hidup dan mati. Dan ketika kita sudah lahir di dunia, saat ibu mendengar tangisan kita, maka hilanglah semua kesakitan dan kepedihan yang dirasakan pada saat itu. Ciumlah kita, dia gendong kita, dia susui kita, dia besarkan kita dengan penuh kasih sayang. Diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, diajarkan kita hal-hal kebaikan, dan masih banyak kebaikan lainnya diberikan dari ibu kepada kita. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita durhaka kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka perhatikan baik-baik ayah saudaraku, walaupun kamu tiap hari ibadah, tiap hari sholat, zakat tiap bulan, 10 kali naik ibadah haji, sering bersedekah, tapi kamu durhaka kepada orang tuamu, jangankan kamu mau masuk surga, mencium bau surga pun kamu tidak akan sanggup. Maka daripada itu, hormati orang tua kita selagi masih ada, karena surga itu terletak di bawah telapak kaki.
Saudaraku, coba renungkan baik-baik. Andai malaikat maut datang menjemput kedua orang tua kita, andai perpisahan itu tiba, andai orang tua kita sudah terbang menjadi mayat, kita tidak bisa lagi mendengarkan suaranya, tidak lagi bisa mendengarkan nasihatnya, lagi bisa mendengarkan gurauannya. Andai kata orang tua kita sudah dibungkus dengan kain kafan, kita tidak bisa lagi membawakan oleh-oleh kesukaannya, tidak bisa lagi memijit kakinya, tangannya. Andai kata orang tua kita sudah diusung ke kuburan dan dimasukkan ke liang lahat, ketika tanah sudah menimbunnya, itulah saat-saat terakhir kita melihatnya. Sesudah itu, hanya tinggal nisan yang bisa kita raba dan penyesalan. Kenapa dulu selagi ada kita sia-siakan? Ketika sampai di rumah, kita lihat kamarnya sudah kosong, hanya tinggal foto dan pakaian gantung di dinding. Dan kepedihan mengapa dulu selagi ada disia-siakan. Kenapa kita tidak punya banyak waktu untuk orang tua, untuk membahagiakannya, tapi kita selalu punya banyak waktu untuk urusan dunia, untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat. Kita selalu punya banyak waktu. Tapi kenapa kita tidak ada waktu untuk orang tua kita? Maka dari itu, gunakanlah waktu untuk sebaik-baiknya. Saudaraku, berhati-hatilah. Penyesalan itu tidak datang dari awal. Wahai Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni semua kedurhakaan kami kepada orang tua. Kami sering melukainya hatinya, ya Allah. Kami sering membuatnya sedih, ya Allah. Kami sering membuatnya kecewa, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sisa umur ini jadi anak yang berbakti, ya Allah. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami, ya Allah. Bagaimanapun, kami adalah anaknya. Darah dagingnya mengalir di tubuh ini, ya Allah. Ya Allah, sayangi orang tua kami, ya Allah. Jika suatu waktu kamu manggilnya, ya Allah, suatu waktu kamu manggilnya untuk pulang, maka wafatkanlah orang tua kami dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah, dan jauhkanlah